Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risma Hayani, CGP Angkatan 11, Kota Samarinda dari SMP Negeri 5. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada rekan saya, yakni Ibu Tri Puji Astuti. Beliau adalah rekan saya di SMP Negeri 5. Baik, Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, karena nanti saya akan mengobservasi Ibu di kelas, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, yakni terkait dengan modul pembelajaran yang Ibu akan laksanakan pada saat pembelajaran besok. Untuk tujuan pembelajarannya, kira-kira apa ya Ibu? Ya, tujuan pembelajaran saat observasi pembelajaran kelas Ibu, misalnya untuk membuat siswa lancar dalam membuat poster dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran besok itu targetnya adalah menguasai naratif teks. Jadi besok tujuannya siswa saya harapkan dia mampu untuk paling tidak membuat menguasai naratif, mengetahui jenis-jenis naratif, itu tujuan si targetnya. Oke, siap Ibu. Berarti Ibu, kalau misalnya berarti siswa nanti diminta untuk menuliskan naratif teks secara individu ya Bu ya. Berarti untuk area pengembangannya sendiri dari siswa-siswa itu apa yang Ibu harapkan agar yang bisa mereka kuasai atau mereka kembangkan? Bukan individu ya. Jadi kalau untuk besok itu kegiatannya mereka akan menelaah cerita yang sudah ada di buku. Terus nanti di situ mereka bekerjanya itu secara kelompok. Jadi secara kelompok apa tadi pertanyaannya? Area pengembangan yang Ibu harapkan siswa Ibu bisa kuasai saat pembelajaran. Area pengembangannya paling tidak mereka menguasai isi. Oke, Past continuous, isi dari teks, conclusionnya, quote-nya, dan lain sebagainya. Untuk model pembelajarannya sendiri, kira-kira pada saat besok itu apa ya Ibu kira-kira? Model pembelajarannya mungkin bisa dibilang Kolaboratif. Terus ya kolaboratif. Oke, kolaboratif learning ya Ibu. Baik, untuk strategi pembelajarannya, apakah itu sudah masuk dalam berdiferensiasi Ibu? Mungkin saya rasa karena besok itu siswa bebas untuk memilih materi yang ada di buku karena di situ ada beberapa part cerita dan mereka bebas untuk memilih cerita yang mana. Nanti di situ mereka akan besok mereka akan membuat naratif teks berdasarkan mereka tidak akan membuat naratif, tapi mereka nanti akan membuat quote ya. Quote itu kan menentukan ending dari suatu cerita berbeda dari teks yang sudah ada. Nah, jadi cerita yang sudah berkembang itu nanti mereka akan ubah berdasarkan dari imajinasi mereka sendiri dan mereka mengerjakannya secara kelompok. Oke, berarti kalau misalnya mereka bebas milih sendiri berarti berdiferensiasi dari segi konten ya Ibu ya, betul. Oke, baik Ibu. Untuk penilaiannya sendiri apa ini Bu rencananya kira-kira dalam naratif teks? Saya kan penilaiannya itu otomatis penilaiannya konten di gramatikalnya, terus tapi yang paling penting sikap karena di situ kan ada kerjasama, jadi sikapnya paling penting itu. Oke, berarti sikap kemudian kerjasama konten di dalam. Baik, untuk besok itu sasaran kelasnya atau waktu pelaksanaannya kapan nih Ibu kira-kira? Kelas 9 jam 9.55. Oke, baik Ibu. Jadi besok kita akan melakukan observasi di kelas ya Ibu. Semoga nanti kita bisa menemukan nih misalnya ada kendala atau tidak ada kendalanya besok. Setelah itu kita akan mengadakan lagi percakapan pasca observasi bersama pendamping individu saya ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Demikianlah video dari pra-observasi sebelum proses kegiatan belajar mengajar bersama rekan saya. Terima kasih.
because I forgot to bring the lesson plan. So let's start for the meeting today. Last time in the Google Meet, some of you not coming, ya kan? You were not joining the Google Class Meet. I don't bring your name list because my phone used to record you. Yang minggu kemarin. So, siapa yang kemarin datang? Okay, masih ingat ya? Last time we were talking about what? Apa? Folklore. Apa kemarin ceritanya tentang apa? Malin Kundang. Terus apa lagi? Batu Menangis. Ya, ada kan cerita yang saya baca kemarin, cerita tentang apa tuh? Batu Menangis. So, in English what is Batu Menangis? Crying Stone. Batu Menangis, terus apa lagi tuh? Timun Emas, terus apa lagi? Malin Kundang. Itu termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Itu fiksi. Apa bedanya cerita fiksi dan cerita non fiksi? Pasti beda sih. Bedanya apa? Misalnya, bentar ya. Misalnya kalian menceritakan kegiatan kalian starting from when you wake up until you are asleep. Is it different from like a fiction story? Different. What's the difference? Because it's based on true story. Because it's true story, and then the fiction is not. It's creation. Okay. Thank you. Very good. Jadi gini. Jadi we have types of writing. Jadi menulis itu punya beberapa tipe nih. Ada namanya deskriptif. Kalau deskriptif itu mendeskripsikan. Misalnya nih kayak apa tuh teks yang mendeskripsikan biasanya apa? Ya, contohnya apa? Gini. Contohnya misalnya you're talking about a building, and then you're talking about that building. That building has what's the color of the buildings and what's the color of the building, the paint. Terus apanya lagi misalnya the decorations, ya kan? Nah itu deskriptif tuh, kita jelaskan apa kamu misalnya ini kamu punya teman, and then you are describing about your friend. Atau misal ini digunakan untuk penelitian, misalnya tesis atau penelitian, essay, makanya deskriptif. And then the second is persuasive. Kalau persuasif, dia itu bentuknya mengajak. Kalau persuasif itu, you know like that's one, stop bullying. Nah itu namanya persuasif tuh. Karena ada kalimat di bawah tuh, ya kan? Itu namanya persuasif. And then, buanglah sampah pada tempatnya. Itu persuasif. Jadi persuasif is intentions of the persuasive text is to persuade people to do something. Kayak gitu kan? Stop bullying. Itu namanya persuasif. Terus tadi deskriptif, persuasif, terus apa lagi namanya? Prosedur. Kalian pernah nggak belajar gini? How to make something. Oh, you find the text about how to make something. Pernah kan? Misalnya nih, bisa kalian nonton YouTube. Terus how a day in my life, gitu kan ada tuh, continue. Nah itu prosedur teks itu adalah teks prosedur atau dia teksnya itu ada step-stepnya. First, I do something and then namanya prosedur. Kayak misalnya how to cook Indomie, itu namanya prosedur teks.
Nah, terus yang hari ini akan kita pelajari adalah namanya narrative. Narrative. So, narrative not always about the fiction, but also what you do, what people do in a story, Jadi story itu kan tadi kan ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kalau misalnya mau kita ambil suatu event di dalamnya, itu dia kita bisa menggunakan naratif text. Jadi what is narrative text? Iya, teks narasi. Jadi naratif teks itu tujuannya is to make the reader engage. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Makanya kalau di dalam naratif teks itu dia punya beberapa nih. Ada lagi dipecah lagi dia. Ada fable. I will give you something. I will give you the example of fable, like the story of Kancil and Timun Mas. Kok Kancil and Timun Mas sih? Salah. Kancil and Crocodile. Jadi fable itu cerita tentang apa tuh? Kalau misalnya di dalam cerita ini, semua tentang binatang semua. Jadi fable itu adalah cerita atau dongeng tentang binatang. Namanya fable. And then, folklore. Folklore itu dongeng yang berkembang di masyarakat, itu folklore. And then myths. You know myths? Like a mitos. Can you give me a sample of mitos? Mitos. Apa? Mitos. Ada gak? Kalian pernah nih dengar gitu loh, ada mitos di kehidupannya kalian. Apa mitos? Ya betul. Why? You know the reason why you have not to clean your house in the night. Why? Alasannya kenapa? Mengundang makhluk halus aja. Jadi dia pernah dengar a myth about you cannot sweep or clean your house in the night because it will invite ghost. Ghost. Do you believe that? Percaya nggak? Enggak percaya. That's a myth. Jadi mitos itu berkembang di masyarakat. Contohnya hantu. Hantu itu mitos atau real sih? Mitos atau real? Mungkin kalau yang pernah lihat, dia bilangnya real. Ya. Jadi gini, kalau hantu, ghost, in a religion belief, there is no ghost. You only have like a jin. Jadi tuh hantu itu tidak ada, yang ada itu jin. Jadi kalau kamu bisa lihat hantu, misalnya kamu lihat teman kamu sudah meninggal atau saudara kamu, kerabat kamu sudah pass away, and then you met your relatives suddenly in the middle of nowhere gitu. That means it's not the ghost, but itu jin gitu. Terus selain myth ada lagi legend. Legend itu legenda. Legenda itu dia bisa real, bisa juga tidak. Jadi nanti tergantung penelitiannya gitu. So what we would like to talk today. So I have the picture here. Can you see? What is this? Have you ever see this? Pernah lihat nggak nih di mana? Di Tenggara. Kita juga punya Lembuswana tuh, Lembuswana Mall. Ada lambangnya ini kan? Ya kan? Lembuswana. What is Lembuswana? What is this? Lembu. This is it has the part of like 11, and then
Bird? What kind of bird is this? Burung bukan sih ini? Ya nggak sih? Ini burung bukan sih? Jadi dia gabungan antara gajah, burung, terus apa lagi? Hah? Kuda? Kuda? Oh, lembu. Jadi dia gabungan antara lembu, burung, because the kancil always eat the formal ini timun, ya kan? Because terus dia ditangkap, tapi dia menipu anjing. Pernah nggak dengar kayak gitu? Terus dia bebas karena dia menipu anjing. Pernah apa sih? Pernah sih. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Jadi versi timun, versi si kancil ini kalian yang pernah dengar apa? Versi kancil. Oh, yang buat nyebrang itu ada. Terus apa lagi? Kancil nyebrang apa lagi? Kamu apa? Ya, yang ini ceritanya itu. Ini kalau yang ini ceritanya dia menipu buaya agar dia bisa menyeberang. And then the others. This one, ini ada di buku. Oh, nanti aja ini. Yang ini aja. Ini pernah lihat nggak? Harry Potter. Ini Harry Potter. Harry Potter. Have you ever watched Harry Potter? Or read the book of Harry Potter? Never. Just the video. Wait. But you know Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. And the last one. This is on your book. Can you please open the page of 188? Coba dibuka bukunya. Berikan ceritanya. Jadi hanya di kalangan kamu aja itu dibaca oleh kalangan kamu di fanfiction. Nah, kalau di ini ada fanfiction net, baru ada di WhatsApp, and then journal juga ada. Itu dia ada komunitasnya. Jadi dan harus di J.K. Rowling ini harus tetap disebutkan dan kamu harus ada disclaimer-nya bahwa cerita kamu itu adalah fanfictionnya dari ini Harry Potter. Nggak boleh kamu klaim sebagai cerita kamu. Pokoknya kamu nggak boleh mengambil karya orang lain. Kalian tidak boleh mengambil karya orang lain. Sebenarnya moto itu ya, juga nggak boleh kalau tanpa izin orangnya. Jadi kalian itu nggak boleh ngambil videonya orang, ambil fotonya orang kalau kamu nggak izin sama orangnya. Itu nggak boleh. Makanya kalau misalnya kita mau penelitian, kayak gini nih, harusnya tadi saya izin. Saya ngambil video kalian ya. Saya mau ambil video kalian ya. Kalian bersedia saya ambil videonya? Ya, karena terpaksa. Enggak kan ya? Ya, thank you. So now please open the book. Ini ya, bukunya dijadiin satu ya. Open the book. Kalian punya bukunya kan? Semua ada bukunya kan? Oke. Iya, read together. Read together. Saya baca dulu, baru nanti kalian ikutin saya. Ya. Ya. Part 1 of Timun Mas growing up. Sudah? Let's read together. Once upon a time, in a village, a couple was working on their farm when they saw a golden cucumber. They opened it and saw a baby go inside. Look, how beautiful it is, said the husband. The couple was so happy because they wanted it to have a child for so long. Coba saya minta lanjutannya. Ada nggak yang mau baca? Who wants to read after so long? Siapa yang mau baca? Ada nggak yang mau baca? Kalau nggak saya tunjuk. Siapa mau baca?
Aduh, ini baca. Ada, ini saya catat namanya. Baca AAP. Wait, baby smile. Siapa? Kamu? Nama kamu siapa? Nasya. Nah? Nasya. Nasya. Okay, please read. Wait, baby smile. Wait, that baby. I want you to make a coda. Jadi kalian bayangkan bukan cerita tentang Timun Emas, tapi tentang semua cerita yang lain yang ada di bayangan kalian, yang sudah pernah kalian dengar. Cerita apapun, kan kemarin saya ada Tangkuban Perahu. Dan pokoknya cerita apapun lah. Kalian buat alternative event. Kalian buat cerita versi kalian sendiri. Dengan endingnya kalian sendiri. Tapi di part endingnya aja. Nggak usah kalian buat cerita baru. Tidak paham? 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 Paham ya? Silakan dikerjakan sekarang. Sekarang. Kalau nggak selesai, baru nanti dikumpul. Nanti batasnya hari Kamis. Sekarang tulis sekarang. Tulis sekarang. Enggak, di buku aja. Di buku sendiri. Di buku sendiri-sendiri. Tapi gini. Di buku satu aja. Di buku satu aja. Nanti kan dikirim kan. Di buku satu. Di buku satu aja, tapi kerjanya kelompok berdua. Di buku satu, tapi kerja kelompok berdua. I want to remind you, sebelumnya saya mau ingatkan kalian dulu. Kalian itu ada beberapa di antara kalian yang belum ngumpul tugas. Saya udah kasih kalian tugas itu. Pertama tentang endemik, terus tentang resume video, ya kan. Terus ada yang endemik itu disuruh set story, terus itu kalian baca set story-nya, kirim audionya, ya kan. Terus ada lagi yang tentang resume video. Nah, itu resume video itu kelompok kalau nggak salah ya. Pokoknya kalian kunjungi classroom kalian selesaikan tugas-tugas yang ada di situ yang belum. Kalau kalian masih pengen nilai, kalau misalnya mau pasrah aja nilainya, terserah. Ya terserah kalian. Tapi kalau bisa kalian masih saya beri waktu untuk menyelesaikan ya. Silakan kalian kerjakan buat koda alternative ending. Ceritanya terserah kalian. Kayaknya saya nggak tahu, jadi saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu. Apa tuh? Resume video. Ini kamu foto, kamu kirimkan ke ini ya. Sama yang Saat ini itu dibaca kan, record video. Ya record, baru kamu kirim ke classroom. Ada lagi yang terakhir kemarin bikin kelompok yang 3-4 orang, bikin drama. Kamu udah dapat kelompok belum? Jadi kelompoknya boleh lebih. Itu cuma audio lah ya, untuk drama. Apa ini nanti kamu foto baru kamu kirimkan ke classroom? Iya. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya nanya ya. Jadi nanti kalau saya tahu saya kasih tahu. Kamu nggak baca doa? Betul, nggak apa-apa. Gitu. Ini maksud saya kayak gini. Gak apa-apa. Oh, banyak yang dingin. Sudah? Sudah. bisa baca nggak? Coba pinjam. Oke, jangan kasih Timun Emas Troy seperti semua kita. Cuma bisa tuh together. Ini kan Timun Emas, Giant suddenly Mencicip lepet, kidnapped. Ini lanjutannya di sini, nih. Ini sampai sini. Oh, ya bagus nih.
Heeh. Sudah pergi. Heeh. Ya. Apa? Bahasa Inggris seorang anak kecil. Kid. Ya, kid. Children. Boleh, kid boleh. Kid boleh, children boleh. Apa? Sudah. Bahasa Inggrisnya menyeberangi itu cross. 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 Crossing enggak? Pakai crossing aja. CROSSING crossing. Yang apa bu? Bahasa Inggrisnya apa dulu, kamu kalimatnya apa dulu? Mana? Yang dulu maksudnya? Bahasa Inggris Yang itu tuh ada beberapa tergantung dari kalimatnya. Yang belum selesai itu kalian selesaikan nanti. Saya kasih batas waktu sampai hari Kamis. Nanti di grup akan saya kirimkan link emailnya. Jadi berdua itu jangan lupa dituliskan nama kelompoknya berdua, baru dipoto, baru dikirimkan. Yang udah dinilai nggak usah, yang belum dinilai aja. Yang sudah dinilai nggak usah. Jangan lupa namanya ya, soalnya banyak yang kirim nggak. Iya bener. Tapi ini kamu bahasa Indonesia, coba kasih bahasa Inggrisnya. Kenapa dicoret? Oh. Udah. Gak usah, endingnya kalian aja. Gak usah ending aslinya. Iten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan observasi, kemudian observasi, hari ini kita kembali lagi bersama dengan ada kakak saya, Ibu Hilda. Kemudian kita akan melakukan pasca observasi setelah kita melakukan kegiatan belajar mengajar kelas. Baik, Ibu. Setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Saya senang karena ada yang bisa membantu saya untuk memahami berbagai Oke, baik. Oke, baik. Kan kita jarang ya Bu ya ada supervisor di kelas ya. Kalau misalnya Ibu diamati seperti itu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat merasa terganggu atau bagaimana? kalau saya pribadi sih Biasa. saya mengerti seperti itu sama dengan murid aja punya. Terus bagaimana kegiatan kelas kemarin, apakah berjalan sesuai dengan yang Ibu ajarin atau sedikit melenceng? Ada sedikit yang waktunya kemarin tidak cukup, jadi ada beberapa step yang saya skip dan juga ada beberapa step yang tidak saya jalankan. Nanti sinkronnya tidak tertutupi karena masalah waktu ya Bu ya. Oke, baik. Tentang pembelajaran berdiferensiasinya, kemarin kita sudah berdiskusi kontennya, apakah itu berjalan dengan baik? Sempat tidak berjalan dengan baik, cuman ada di bagian akhir dan itu tidak bisa karena potong waktu pulang. Oke, jadi intinya semuanya masalah waktu ya Bu ya. Berarti kendala kita cuma di waktu. Berarti kalau dari aktivitas siswa sendiri gimana Bu? Kalau untuk kelas yang saya ajar, siswanya cukup berpartisipasi, walaupun tidak terlalu aktif, tapi mereka berpartisipasi cukup aktif. Jadi kira-kira nih Bu, menurut Ibu kenapa ya waktunya itu tidak cukup untuk penjelasannya, apakah siswanya mengerti sehingga harus dijelaskan lagi? Ada sedikit kesalahan, terlalu banyak penjelasan di awal, terlalu banyak
mengantisipasi hal tersebut terjadi lagi agar waktu yang digunakan itu tidak lebih banyak melibatkan siswa aja. Jadi lebih banyak siswa yang bertindak sebagai lebih aktif. jadi gue mengharapkan baik. Jadi rencana kedepannya biar waktu yang tersedia di Bali itu tercukupi, bagaimana kira-kira rencana kedepannya? Adalah saya juga siswanya lebih dari Oke, baik, nanti kita sudah ketemu solusinya ya Bu ya. Baik, kira-kira kapan mulai rencana perbaikan ini agar Ibu bisa langsung nih melakukan action? jadi di kelas Jadi sebentar lagi ya Ibu. Baik, berarti kita sudah selesai untuk